Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Daily Wakfu yang menceritakan sebuah inspirasi dan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Oke, ngomong-ngomong soal teknologi podcast kali ini, mungkin sudah banyak yang tahu kepada teman-teman semua. Mulai dari segi mic, kemudian soundcard, mixer, kemudian semacam tripod untuk menaruh mic-nya ya. Teknologi sendiri jika kita terus update itu tidak akan habisnya, bahkan terus melakukan semacam update ya, semacam perubahan secara fisik maupun yang lainnya. Teknologi semakin sulit untuk dikejar jika kalian tidak selalu menambah wawasan mengenai teknologi. Teknologi sendiri juga ada banyak, tidak hanya untuk podcast, melainkan juga ada juga untuk yang jaringan, kemudian handphone, kamera. Ya, kalau dijelaskan secara mudahnya itu bisa kita katakan digital. Jadi di abad ke-20 ini semua akan serba digital, mulai dari metode pembayaran, kemudian dari segi jaringan juga ada, kemudian dari segi pengumuman dan lain sebagainya. Kalau ngomong soal teknologi sulit untuk dijelaskan secara menyeluruh karena banyak sekali yang harus bisa dikatakan harus dijelaskan, memang banyak. Cuman untuk di podcast kali ini saya akan menerangkan tentang sebuah jaringan ya, tentang jaringan mulai dari jaringan wifi bahkan sampai jaringan handphone yang katanya mulai muncul 5G. Oke, mengenai jaringan, saya mempelajari jaringan tidak seperti orang-orang yang menggunakan microtik dan fiber optik ya, tapi saya mempelajari jaringan secara lingkup LAN ya. LAN bisa kita katakan local area network, yang dijelaskan secara bahasa Indonesianya ialah untuk area sekitaran saja, seperti contohnya sekitar perkantoran, sekitar sekolah, ataupun sekitar gedung ya. Pokoknya hanya melingkupi satu wilayah saja. Berbeda dengan WAN dan MAN yang melingkupi antar dua gedung. Untuk yang MAN, nah untuk yang WAN itu melingkupi seluruhnya, bisa kita katakan seluruh dunia. Nah, dalam jaringan sendiri ada yang menggunakan wifi dan ada yang menggunakan kabel. Nah, kabel sendiri bisa kita katakan menggunakan atau bisa kita sebut kabel yang digunakan untuk jaringan ialah kabel UTP. Kabel UTP itu sendiri di dalamnya ada juga kabel lagi kecil yang jumlah kabelnya itu ada 8 kabel. Dari 8 kabel itu ada berbagai macam warna. Nah, dari berbagai macam warna ini tidak sembarangan untuk membuat konektornya. Nah, nama konektornya sendiri itu bisa kita katakan yaitu RJ45. RJ45 ini adalah konektor untuk menghubungkan jaringan ke perangkat. Seperti contohnya jaringan komputer ya, komputer yang memiliki konektor RJ45 itu kita hubungkan ke dalam sebuah router ataupun hub ya. Nah, dari jaringan tersebut, kabel yang digunakan dari warnanya itu tidak bisa kita sembarangan urutkan karena ada peraturan khusus internasional yang untuk mengurutkannya itu bisa tercambung. Nah,
penyambungan kabel ini ada dua tipe, yaitu kabel kolektor strike dan kabel kolektor cross. Kabel strike itu bisa kita katakan dari ujung A dan ujung B itu adalah urutan warnanya itu sama. Nah, untuk yang cross dari ujung A dan ujung B itu ketemuannya dari kabel itu berbeda. Oke, saya sendiri akan jelaskan urutan warna yang sudah paten dari standar internasional, yaitu kabel pertama yaitu white orange. White orange ini bukan dua kabel, melainkan satu kabel, yaitu putih dan oranye. Kabel kedua itu oranye, kabel ketiga itu blue, kabel keempat itu putih biru. Mungkin ini agak sedikit saya sulit menjelaskan karena saya untuk menghafalnya sendiri itu berdasarkan bahasa Inggris. Kalau kita lalar secara Indonesia mungkin saya agak sedikit lupa, jadi saya akan ulangi tapi dengan menggunakan bahasa Inggris. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa mengartikannya. Oke, kabel yang pertama white orange, kabel yang kedua adalah orange, kabel tiga white green, yang keempat adalah blue, yang kelima adalah white blue, 6 adalah green, 7 dan 8 itu adalah white, brown, dan brown. Teman-teman, kalau sekiranya ada yang salah maka saya mohon maaf. Pokoknya saya akan ulangi lagi, tapi saya akan percepat ya, karena kalau saya jelaskan satu persatu mungkin saya sedikit lupa karena saya ini tidak mencatat, tapi saya menghafal ya. Oke, saya ulangi. White orange, white green blue, white blue green, white brown. Oke, kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa browsing di Google dan mengetik nama kata kuncinya, yaitu urutan kabel strike pada kabel UDP. Nah, untuk yang kabel cross itu berbeda dari yang kabel strike. Kabel cross awal dari kabelnya itu ialah white green, white orange, blue, white blue orange, white brown. Itu kabel urutan yang cross. Kalau dijelaskan itu seperti 1 ketemu 3, 2 ketemu 4, 3 ketemu 1, 3 ketemu 3, 4 ketemu 2 ya, 5 itu tetap, 6 itu apa ya, saya lupa, 6 itu ketemu 2 kalau nggak salah, saya lupa teman-teman bisa browsing sendirilah biar teman-teman paham. Pokoknya untuk standar penggunaannya itu sudah ditetapkan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kenapa kok kabel strike harus digunakan antara komputer ke perangkat? Kenapa nggak kita gunakan waktu komputer ke komputer ataupun laptop ke laptop? Oke, laptop dan perangkat WiFi itu adalah semacam hal yang berbeda. Biasanya kalau kita gunakan untuk yang komputer ke komputer ataupun laptop ke laptop itu kita gunakan standar dari yang cross. Kenapa? Karena kalau setahu saya untuk yang cross itu lebih kompatibel dan lebih enak untuk dikerjakan, ataupun juga enak juga untuk media transfer data antara laptop ke laptop. Nah,
Untuk ke perangkat dan ke komputer itu memang standarnya itu adalah menggunakan kabel tipe strike. Teman-teman bisa cek sendiri di toko kabel yang sudah utuh ya, kabel yang sudah utuh dan sudah langsung bisa dipakai itu. Teman-teman lihat warnanya ialah white orange. Karena itu standar karena itu standar ya dari international Cisco. Mungkin bagi anak-anak jaringan mungkin akan paham Cisco itu apa. Jadi Cisco itu merupakan sebuah perusahaan yang sudah terkenal dalam jaringannya, mulai dari namanya WiFi, access point, router, hub, bahkan sampai MikroTik. Oke, di zaman sekarang yang masih bisa dipahami oleh teman-teman semua ialah jaringan yang menggunakan WiFi yang biasanya dipasang-pasangkan di warkop teman-teman yang dekat rumah kalian teman-teman ya. Nah, biasanya di router itu terdapat juga jaringan untuk kabel. Perlu diketahui ya teman-teman bahwa dalam transfer data atau mungkin transfer untuk jaringan internetnya, kabel adalah hal yang paling mendominasi daripada si wirelessnya. Kenapa? Karena media transmisi untuk yang wireless, yang non kabel itu pasti ada saja yang menghalangi. Contohnya ialah tembok yang terbuat dari beton yang berlapis-lapis, itu bisa mempengaruhi jaringan internetnya. Ini berlaku juga untuk jaringan 4G ya. Yang untuk 5G ini saya masih belum tahu sistem jaringannya itu seperti apa. Yang jelas untuk jaringan 5G di Indonesia masih dalam proses pembuatan. Nah, untuk yang 4G sendiri setahu saya itu media transmisi internetnya itu seperti kayak bola yang dipantul-pantulkan ke dinding-dinding. Itu yang saya tahu ya, karena penuh 4G yang saya juga tahu adalah orang Indonesia sendiri yang katanya ini terinspirasi dari Dragon Ball, yang dimana dia menyerap energi yang ada di sekitarnya, itu katanya. Cuman secara teorinya mungkin teman-teman bisa googling di internet. Nah, enaknya jaringan juga apalagi untuk khusus jaringan LAN, teman-teman bisa menggunakannya untuk media cetak printer. Maksudnya ialah ketika teman-teman ingin mencetak printer tersebut, teman-teman tidak harus memasang driver printer tersebut. Teman-teman cukup tinggal printer ngeprint ya, maksud saya ngeprint itu langsung ke server printernya. Ini saya terapkan di rumah. Jadi server yang ada di rumah itu saya pasang driver printer ya. Nah, kemudian setelah terinstall driver tersebut, saya akan share ke dalam sebuah jaringan LAN ya, local area network. Biasanya saya terhubungkan ke router karena router juga memiliki jaringan untuk menyambungkan via kabel jika komputer teman-teman ataupun server teman-teman itu tidak memiliki wireless. Tapi alangkah baiknya jika kita sambungkan server tersebut menggunakan media kabel, karena biar transmisinya itu lebih stabil daripada wireless. Nah, setelah itu kita bisa mengeprint apa yang kita print, dokumen yang kita print itu tanpa harus kita menuju ke servernya kemudian kita buka file di situ, tanpa harus itu. Teman-teman kalau melakukannya WiFi, teman-teman tinggal cukup sambungkan laptop teman-teman itu menuju ke WiFi, kemudian teman-teman tinggal cetak ke servernya. Nah, untuk penginstalannya sendiri teman-teman tinggal cukup kalau di Windowsnya ya, kalau Windowsnya itu teman-teman cukup buka run, kemudian garis miring yang terbalik ya, saya kurang tahu namanya, pokoknya garis miring yang terbalik itu. Setelah itu teman-teman kasih nama, nah nama dari servernya. Biasanya setiap komputer ataupun setiap perangkat yang terhubung ke jaringan itu harus memiliki
nama komputer yang jelas. Bahkan alamat IP pun juga tidak boleh ada yang sama. Nah, untuk masalah IP saya akan jelaskan sebentar lagi. Nah, saya akan lanjutkan yang cara penginstalan drivernya tadi. Nah, setelah teman-teman sudah ketikkan nama komputernya, teman-teman tinggal run atau tekan OK di situ. Nah, setelah itu teman-teman akan terbuka sharing dari printernya. Jadi setelah itu, jika sudah teman-teman share printernya, pasti di situ akan muncul nama printer tersebut. Nah, teman-teman cukup ketika double klik nama printer tersebut, dia akan secara otomatis akan menginstal driver tersebut. Ini berlaku untuk seluruh Windows. Oke, berlaku untuk seluruh Windows. Nah, setelah terinstall maka akan muncul di bagian control panel pada Windows kalian, ya. Itulah caranya bagaimana kita menginstal sebuah driver printer yang sudah terhubung ke server. Jadi teman-teman tidak perlu membuka file tersebut ke dalam server. Tadi cukup via laptop teman-teman dan tinggal klik printernya, maka akan terprinter secara otomatis di server tersebut. By the way, untuk melakukan hal tersebut, server harus dalam kondisi menyala. Kalau server dalam kondisi mati, teman-teman tidak bisa, ya. Jadi harus dinyalakan terlebih dahulu, baru teman-teman bisa mencetak dokumen tersebut via jaringan LAN ke server teman-teman. Oke. Nah, tadi saya menyebutkan alamat IP. Oke, saya jelaskan alamat IP. Alamat IP itu ada kelas A, B, C, dan D. Tapi yang sering kita gunakan dalam WiFi itu tipe kelas C. Nah, untuk yang jaringan internetnya yang dari provider itu biasanya berbagai macam. Ada yang kelas A, ada yang kelas B, ya. Yang jelas subnet MAC-nya itu akan berbeda-beda. Nah, dari berbeda-beda ini tergantung dari kelas yang masing-masing. Biasanya kelas itu dibatasi, cuman saya agak lupa. Dari 1 sampai berapa, terus kemudian B itu dimulai dari berapa ke berapa, C itu dimulai dari berapa ke berapa, gitu ya teman-teman. Ini berlaku juga untuk subnet MAC. Nah, subnet MAC ini itu saya juga lupa. Pokoknya untuk yang kelas A itu isinya secara otomatis di Windows itu biasanya 255.0.0 dan .0. Yang lainnya 0. Cuman 255-nya itu ada 1. Kemudian untuk yang kelas B, 255-nya ada 2. Oke. Yang ketiga, 255 itu ada 3, dan kelas D itu juga sama, 255-nya ada 4. Oke. Nah, untuk settingan dari alamat IP ini tidak boleh ada yang sama dari komputer A dan komputer B. Ini berlaku untuk semua di sana. Tentu di rumah teman-teman ada 5 perangkat termasuk handphone maupun laptop dan komputer. Di sana pasti tidak ada alamat IP yang sama. Jadi perlu diketahui bagi teman-teman semua yang untuk men-setting sebuah jaringan komputer, tolong usahakan alamat IP itu tidak boleh ada yang sama. Efek dari alamat IP yang bentrok akan mengalami sedikit problem. Problemnya biasanya file transfer itu akan gagal. Jadi teman-teman, saya akan jelaskan secara jelasnya bagi orang-orang awam. Ibarat teman-teman punya alamat rumah, ya, pasti ada alamat rumah. Saya contohkan nomor 29A dan 29B. Yang jelas tidak mungkin 29 itu ada 2, pasti ada salah satu dari mereka ada yang berbeda. Nah, setelah itu kalau teman-teman mengirimkan paket itu tidak sampai salah alamat. Ini berlaku juga kepada jaringan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di dalam settingan sendiri ada default gateway. Default gateway itu adalah sebuah pintu masuk, ya, pintu masuk dari si routernya. Contoh, router ini adalah default gateway-nya itu ialah 192.168.0.1. Anggap saja ini default untuk memberikan aliran
jaringan internet ke dalam sebuah PC kalian atau laptop dan smartphone kalian. Tuh. Kalau seandainya default gateway ini tidak masukkan ke dalam settingan, maka efeknya ialah laptop teman-teman atau komputer teman-teman itu hanya terhubung antar satu jaringan saja, tidak terhubung ke dalam WAN atau tidak bisa dialiri oleh internet, gitu ya teman-teman. Jadi default gateway itu adalah hal penting ya, dalam sebuah jaringan, biar aliran internetnya yang ada di dunia itu bisa masuk ke dalam komputer kalian, jadi bisa diakses modelnya. Nah, ada juga yang namanya DNS server. DNS server ini saya agak sedikit lupa, mungkin di next episode akan saya jelaskan melalui Wikipedia apa itu DNS server, biar teman-teman semua paham tentang sebuah jaringan teknologi internet ya. Mungkin itu saja teman-teman, untuk next episode saya akan jelaskan DNS server kepada teman-teman semua, biar kita sama-sama saling sharing tentang teknologi jaringan komputer. Oke teman-teman, cukup sekian untuk di podcast kali ini. Tunggu episode berikutnya tentang DNS server ya. Saya akhiri podcast untuk kali ini. Tunggu episode-episode berikutnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.